Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome my YouTube channel. Kembali lagi dengan saya Muhammad Mansulikwan. Nah, tentunya kalau saya bikin video ini pasti kalian terlintas di kepala kalian bahwa saya akan mereview apa tuh? Coba tebak. Tentunya mereview podcast lah, masa mereview kamu, canda kamu. Oke. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview podcast dari Gita Wirjawan dengan bintang tamu Rocky Gerung. Dengan judul podcastnya yaitu Jalan Berbatu Menuju Sehat Nalar di 2024. Sekedar informasi guys bahwa kedepannya lagi saya akan membuat beberapa video. Otomatis saya akan membahas podcast lagi, mereview podcast. Review podcastnya itu dalam bidang politik, pendidikan, sosial, dan masih banyak lagi. Tentunya itu adalah salah satu tugas dari saya, yaitu tugas mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Dan buat kalian jangan bosan-bosan buat nonton. Walaupun dari kalian kurang berfaedah, tapi setidaknya kalian bisa nonton lah supaya tambah-tambah wawasan lebih luas tentang pendidikan, sosial, politik, dan masih banyak lagi. Oke, next. Nah, lanjut. Kita masuk di pembahasannya guys. Nah, pada podcast tersebut, menurut Rocky Gerung, bagaimana caranya pendidikan Indonesia bisa lebih baik? Nah, harus ada satu focal point. Artinya, kita harus perbandingan. Nah, contohnya, Prancis. Paradigma dari pendidikan, dia adalah solidaritas kesejahteraan manusia. Nah, revolusi Prancis menghasilkan kegilaan orang Prancis terhadap hak asasi manusia. Jadi Prancis tumbuh dengan satu paradigma pendidikan bahwa semua orang harus setara karena adanya revolusi sosial. Nah, sebaliknya dengan Amerika Serikat, teman-teman sekalian, dia tidak punya revolusi sosial. Amerika filosofinya adalah kebebasan manusia, bukan kesedaran. Jadi Amerika menganggap bahwa kamu mau belajar atau menjadi apa saja ya silahkan yang dikatakan oleh pemerintah Amerika, ya begitulah. Karena satu filosofi bahwa semua orang datang ke Amerika bebas untuk kompetisi, nggak seperti Indonesia. Nggak guys, dapat kita ketahui bahwa dalam sejarah Singapura, Korea Selatan, mereka waktu memulai sangat kere. Mereka bisa dibilang masih berteguh dengan feodalisme dan mentalisme kolonial yang ada, tapi mereka bisa keluar dari hal tersebut untuk mengubah mentalitas bangsa dan mereka lebih cerdas dalam hal pendidikan. Contohnya seperti saat ini guys. Sebenarnya itu Singapura, Korea Selatan itu dulunya itu sangatlah kere. Tapi lihatlah sekarang, berkat feodalisme dan mentalismenya, mereka bangkit dan mereka menjadi negara maju sekarang. I like that. Oke, next. Sebenarnya kita sudah banyak kemajuan, tapi kadang-kadang risiko underperformance. Tahukah kalian guys? Kalau kalian tahu coba komen di bawah. Bukan risiko non-performance, tapi risiko underperformance. Itu kan bisa lebih baik daripada apa yang kita lakukan. Gimana sih supaya kita bisa mencegah risiko underperformance? Nah, hal itu sangat berkorelasi terhadap pendidikan. Dapat kita lihat dari ranking-ranking pendidikan di bidang pengetahuan, sains, komunikasi, dan ilmu sosial. Tapi itu sih nggak ada apanya guys. Kita ikhlaskan, tapi how and wow-nya itu kadang-kadang kita agak butek. Tapi kita perlu roadmap. Nah, roadmapnya itu walaupun inkrementalitas, nggak apa, asal jelas, dan itu penting untuk masa depan kita. Maksudnya itu guys, jadi begini, kita itu perlu roadmap. Nah, roadmap itu tuh untuk memajukan bagaimana kita ke depannya, bagaimana integritas pendidikan kita ke depannya. Nah, itulah sangat berarti buat masa depan sekarang.
dan sangat dibutuhkan. Nah, next. Suatu hal pendidikan itu seringkali ditarik oleh figur seseorang, termasuk oleh pemimpinnya. Nah, misalnya begini. Sebagai contoh, pendidikan yang berkualitas, yang unggul dan maju, otomatis dipimpin oleh pemimpinnya yang rela berkorban untuk memajukan pendidikannya, sehingga dikenal oleh mancanegara, dan sangatlah perfect. Nah, selain itu, beberapa menit kemudian, Rocky Gerung dan Gita Wirjawan membahas tentang politik, di mana di dalam politik Indonesia ada keadaan di mana persaingan pikiran menghasilkan kekerasan. Dari situ kita belajar dari Nelson Mandela misalnya ada. Nah, Nelson Mandela ini adalah seorang revolusioner anti-apartheid dan politisi Afrika Selatan yang menjabat sebagai Presiden Afrika Selatan sejak 1994 sampai 1999. Ia bisa dijadikan sebagai tokoh fiktif. Nah, tapi yang lebih ngerinya dari saat ini adalah stunting di Indonesia, dan dia percaya bahwa pembentukan otak itu hanya terjadi sampai umur 9 tahun. Jadi kalau sudah lewat, nggak bisa apa-apa. Maksudnya ada kemajuan tapi lebih eksponensial kalau bisa dididik lebih bermutu sebelum umur 9 tahun. Jadi pendidikan dasar itu penting banget. Jadi kalau dilihat, guru-guru yang ngajar dari TK sampai SD itu sangatlah penting. Terus berkualitas, bukan hanya SMP sampai universitas aja. Nah, kalau membahas tentang distribusi kesejahteraan, dapat kita ketahui bahwa distribusi kesejahteraan yang dibahas oleh Rocky Gerung dan Gita Wirjawan itu untuk saat ini nggak semaksimal dan nggak seoptimal seperti yang kita inginkan. Nah, rasio koefisien gini sudah meningkat karena mungkin kebijakannya ini kurang oke karena dipengaruhi oleh kekuatan oligark. Nah, oligark sendiri adalah bentuk pemerintahan yang kekuasaan politiknya secara efektif dipegang oleh kelompok elit kecil dari masyarakat, baik dibedakan menurut kekayaan, keluarga, atau militer. Dan kenaikan rasio gini bisa dibilang kebalikan dari Robin Hood. Nah, kalau Robin Hood itu kan nyolong dari yang kaya, tapi kalau sekarang kebalikan dari Robin Hood, yang kaya semakin mengerus kesejahteraan orang yang lebih miskin, gak hanya dari negara-negara berkembang aja, tapi di negara-negara maju juga. Bahkan di Amerika Serikat, di Tiongkok, di Eropa Barat, itu rasio gini biasanya meningkat, guys. Nah, rasio gini adalah ukuran statistik yang menunjukkan distribusi pengeluaran per kapita penduduk suatu daerah. Koefisien Gini juga digunakan sebagai tolak ukur ketimpangan. Koefisien Gini bernilai 0 menunjukkan kesejahteraan sempurna, yang berarti seluruh penduduk memiliki pengeluaran per kapita yang sama. Bahkan, guys, tahu kalian bahwa bahkan Tiongkok dan Amerika Serikat hampir mencapai 50%. Nah, di Indonesia sendiri hampir 37-35% dan cukuplah tinggi. Apalagi dengan COVID sekarang yang hampir pasti akan membuahkan deselerasi pertumbuhan ekonomi. Yang terjadi sekarang, guys, oligarki diperlukan tapi bukan karena tukar tumbuh politik. Oligarki harus diukur berdasarkan tadi yang saya jelaskan, guys. Dia fungsional, nggak pada indeks rasio gini. Itu yang tidak diorganisasikan dengan politik. Kenapa? Karena politik hanya dibutuhkan oligarki sebagai cash flow atau pencipta cash. Dan ini sangatlah bahaya. Nah, untuk memanage waktu, karena sudah beberapa menit dan kalau lebih panjang itu akan lebih membosankan, makanya saya lebih persingkat supaya kalian nyaman buat nonton, supaya kalian bisa share, like, komen, gitu deh pokoknya. Nah, ada pertanyaan yang ditanyakan oleh Gita Wirjawan kepada Rocky Gerung. Dan pertanyaannya tuh, gimana sih untuk menang 10 Nobel, 10 Oscar, 10 Grammy, 10 penghargaan yang oke banget secara internasional di tahun 2024?
Jawabannya dari Rocky Gerungnya itu. Kita misalkan kita buatkan semacam oasis. Di sini yang menghidupkan metode berpikir supaya dia nggak brain drain. Pesan terakhir dari Rocky Gerung 2024 adalah 2024 itu wilayahnya yang memungkinkan kita dijebak oleh teknologi. Bahkan kita menguasai teknologi dan kompetisi itu sangatlah tajam sekarang. Upaya untuk siapa lebih dahulu jadi dilakukan kontra paradigma dan dilakukan oleh Oasis. Nah, tahu kalian guys, apa sih itu paradigma dan apa itu Oasis? Paradigma adalah model utama pola metode untuk meraih beberapa jenis tujuan. Makanya tadi dikatakan oleh kontra paradigma, berarti kontra tujuan, jenis tujuan. Oasis adalah tempat pengalaman dan sebagainya yang menyenangkan di tengah-tengah suasana yang serba karu dan tidak menyenangkan. Oke guys, sekian dari review podcast saya pada kesempatan kali ini. Walaupun agak bleber, walaupun agak kaku berbicara, tapi setidaknya gue bisa pede depan kamera. Walaupun ada beberapa kesalahan yang membuat kalian tidak nyaman, yang membuat kalian tersinggung, mohon dimaafkan karena saya hanyalah manusia biasa. Jika saya punya salah, mohon dimaafkan. Sekian dari saya dan selamat ketemu lagi di review podcast berikutnya. Bye!